Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video perjalanan karir Jai Itzes, tembok koko dari Timnas Indonesia. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Jai Noah Itzes, lahir pada 2 Juni 2000 di Mierlo, Belanda, merupakan sosok yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan postur 190 m yang ideal untuk seorang bek tengah, karir profesionalnya dimulai di Eerste Divisie, Liga Kasta kedua Belanda, bersama FC Eindhoven. Ia kemudian pindah ke Go Ahead Eagles, di mana ia berhasil membawa tim promosi ke Eredivisie dan menghabiskan 2 musim di sana. Momen paling krusial dalam karirnya terjadi pada musim panas 2023, ketika ia menyeberang ke Italia untuk bergabung dengan Venezia yang saat itu berkompetisi di Serie B. Musim debutnya di Italia adalah sebuah narasi tentang kesuksesan. Itzes tidak hanya menjadi figur sentral di lini belakang Venezia, tetapi ia juga memainkan peran vital dalam membawa timnya promosi ke Serie A melalui jalur playoff. Ia mencatatkan 30 penampilan dan 3 gol di semua kompetisi, sebuah kontribusi yang luar biasa untuk pemain di posisinya. Puncaknya, ia membuat sejarah dengan menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil dan mencetak gol di Serie A, termasuk gol bersejarah saat menghadapi Juventus. Penampilan konsistennya yang impresif membuatnya dipercaya sebagai kapten tim oleh pelatih Eusebio Di Francesco di awal musim 2024-2025. Statusnya sebagai pemain internasional juga turut mengerek popularitasnya. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir 2023, ia melakoni debutnya untuk tim senior pada Maret 2024 dan dipercaya memimpin tim sebagai kapten dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peningkatan profil ini membuat nilai pasarnya melonjak. Berdasarkan data per 17 Juni 2025, nilai pasarnya tercatat sebesar 7,5 juta euro. Keberhasilan di level klub dan tim nasional ini menjadikannya salah satu talenta paling dicari di bursa transfer. Performa Jai Itzes tak luput dari pantauan klub-klub Serie A yang ingin memperkuat lini belakang mereka. Laporan awal dari pakar transfer Italia Nicolo Schira dan Alfredo Pedula, serta media seperti Tempo, menyebutkan beberapa nama klub yang menaruh minat serius. Selain Torino dan Sassuolo, klub lain seperti Genoa dan Verona juga dikabarkan telah melakukan pembicaraan dengan Venezia. Kehadiran banyak peminat ini segera mengubah dinamika negosiasi. Minat dari banyak klub papan atas Serie A secara otomatis meningkatkan daya tawar Venezia. Mereka tidak lagi menjual seorang pemain yang tidak dikenal, melainkan komoditas panas dengan nilai jual tinggi yang telah terbukti kemampuannya di liga. Kondisi ini membuat Venezia bisa menuntut nilai transfer yang lebih tinggi, dengan perkiraan harga di kisaran 10 juta euro, atau bahkan antara 89 juta untuk Itzes seorang. Realitas pasar inilah yang menjadi latar belakang utama dari persaingan antara Torino dan Sassuolo. Kedua klub tahu bahwa mereka harus bertindak cepat dan strategis untuk mengamankan pemain yang sangat diincar ini. Sejak awal, Torino dipandang sebagai yang terdepan dalam perburuan Jai Itzes. Kebutuhan mereka akan bala bantuan di lini belakang untuk musim 2025 hingga 2026 sudah jelas, dan Itzes diidentifikasi sebagai target utama yang ideal. Laporan dari Nicolo Schira, seorang jurnalis transfer ternama, mengonfirmasi bahwa Torino berada di garis depan perlombaan dan bahkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Itzes secara pribadi. Kesepakatan personal yang dilaporkan sangat menjanjikan. Itzes dikabarkan setuju untuk menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun hingga 2029 dengan gaji tahunan sebesar 1 juta euro. Pada titik ini, bagi banyak pengamat dan penggemar, kepindahan Jai Itzes ke Torino tampak hanya tinggal menunggu waktu. Klub kini berada dalam tahap negosiasi dengan Venezia untuk menyepakati biaya transfer, yang diperkirakan berkisar 8 juta euro ditambah bonus. Meskipun terlihat sebagai pemenang, ada celah fundamental dalam strategi transfer Torino yang pada akhirnya menggagalkan kesepakatan. Upaya mereka untuk mengakuisisi Itzes tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada penjualan pemain lain, bek Saul Coco.
Torino dikabarkan harus menjual Coco terlebih dahulu untuk mendapatkan dana yang diperlukan demi mendanai transfer Idzes. Namun, penjualan Saul Coco terhenti. Torino mematok harga yang cukup tinggi, sebesar 1.820 juta, yang dianggap terlalu mahal oleh Spartak Moskow, klub yang tertarik untuk merekrutnya. Ketidakmampuan Torino untuk menemukan pembeli yang bersedia memenuhi harga yang mereka minta menciptakan kebuntuan yang fatal. Kondisi ini menunda negosiasi dengan Venezia dan menciptakan jendela peluang bagi klub-klub pesaing. Strategi yang terlalu bergantung pada efek domino seperti ini membawa risiko besar, dan dalam kasus ini, penundaan tersebut memberikan waktu yang dibutuhkan oleh pesaing untuk menyusun langkah yang lebih taktis. Sassuolo kembali ke Serie A dengan ambisi besar dan yang terpenting, pelatih baru yang visioner. Fabio Grosso, yang diangkat sebagai pelatih kepala pada 3 Juni 2024, memiliki tugas berat untuk membangun kembali tim yang kompetitif setelah promosi. Berpengalaman membawa Frosinone promosi dari Serie B, Grosso membutuhkan pemain-pemain yang dapat beradaptasi dengan cepat di level teratas. Mengakuisisi bek tengah yang tangguh menjadi prioritas utama. Dalam konteks inilah, Sassuolo melihat Jai Idzes sebagai aset yang sempurna. Berbeda dengan Torino yang terbelenggu oleh negosiasi yang rumit, Sassuolo mengambil pendekatan yang jauh lebih strategis dan efisien. Alih-alih hanya mengejar Idzes, mereka menyasar dua bek Venezia sekaligus, Jai Idzes dan Fali Kande. Meskipun minat Sassuolo pada awalnya dianggap sebagai kejutan oleh banyak pihak, langkah ini terbukti menjadi kunci keberhasilan mereka. Laporan dari pakar transfer Alfredo Pedula yang pertama kali mengungkapkan kesepakatan ganda, ini segera mengubah narasi transfer. Pada 7 Agustus 2025, laporan mengonfirmasi bahwa Sassuolo telah berhasil menyepakati pembelian Jai Idzes dan Fali Kande dengan total biaya sekitar 12 juta euro. Kesepakatan ini mengakhiri spekulasi dan secara dramatis membalikkan keadaan. Tawaran Sassuolo, dengan total biaya sekitar 12 juta euro, secara rinci memvalidasi penilaian Venezia. Biaya untuk Idzes sendiri berada di kisaran 89 juta, sementara Kande dihargai sekitar 3 juta euro. Untuk Venezia, menerima tawaran ini adalah keputusan yang sangat logis dan menguntungkan. Alih-alih menunggu tanpa kepastian dari Torino, mereka mendapatkan kepastian finansial dari penjualan dua pemain kunci dalam satu kesepakatan. Taktik ini memberikan Sassuolo keuntungan signifikan. Dengan menyatukan dua target transfer dalam satu paket, mereka menciptakan proposisi yang jauh lebih menarik bagi klub penjual. Kejelasan dan kecepatan penawaran Sassuolo menjadi pembeda utama. Ketika Torino masih terjebak dalam negosiasi yang berlarut-larut untuk menjual Saul Coco, Sassuolo menyajikan solusi yang tuntas, bersih, dan segera. Ini adalah demonstrasi superioritas strategi yang berhasil mengamankan target yang paling diinginkan di pasar transfer.